Oke, nih hari gue mau ngebahas tentang segala sesuatu yang viral di Indonesia berapa hari ini. Nah, semuanya gue udah rangkum di dalam satu video ini all in one, jadi lu pada enak nontonnya, jadi pada tahu apa aja yang viral di berapa hari ini. Oke, langsung kita mulai aja. Yang ke satu ada berita tentang Bukades nih. Ini ceritanya lucu banget nih anjing, sumpah. Ini Bukades ketangkep selingkuh sama warganya sekaligus stafnya sendiri. Digerebek sama lakinya sama warga. Dua-duanya lagi pada kagak pakai baju pada bugil. Tapi ini lucu nih. Lucunya apa yang jadi poin? Ini Bukades ini menurut gue bener-bener ngejiwain perannya gue bilang sebagai Bukades. Lu bayangin aja, jadi bukan urusan sipil doang, urusan sampai syahwat juga mau Bukades ini dilayanin warganya. Ini kalau bisa ya gue bilang karena bener-bener ketulusannya Bukades ini buat mengabdi pada negara. Gua rasa mesti diangkat jadi wali kota. Mungkin kedepannya kita mesti punya banyak Bukades yang kayak gini nih, yang bisa all in one segala macam urusan bisa dilaksanain. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua ini ada berita penampakan wanita. Ini penampakan wanita waktu apa ya? Ada korban di sungai hilang. Tuh kayak yang lu bisa baca tuh. Habis itu pas korban yang ngilang itu dicari sama Basarnas, nongol nih cewek nih, satu, ting, nongol, terus hilang lagi ke belakang. Sebenarnya bukan hilang, dia ke belakang ini ketutupan tanah. Dan yang lucunya lagi faktanya dari video ini apa tau gak? Basarnas ini udah klarifikasi kalau ini cewek ini emang ngikut, jadi ngikut Basarnas buat ngebantuin orang luar. Lu lihatnya mukanya tuh, kalau lu perhatiin bukan orang Indo kan, mancung, terus pakai bajunya kayak bikini begini. Orang sini emang suka dan yang bikini-bikini. Intinya ini orang Meksiko, katanya orang Meksiko, orang bule. Ikut ngebantuin Basarnas, emang kebenaran ada di sono. Yang lucunya lagi di Indonesia, ini bener-bener gue bingung banget sama orang Indonesia. Ini dihubungin sama klinik semuanya. Jadi dibilang katanya ada penampakan di sini, di sungai ini arwah korbannya. Dan yang lebih gilanya lagi, gue nggak ngerti bagaimana orang nih yang ngomong ini soal penampakan ini nih di IG apa di YouTube. Padahal jelas-jelas di videonya itu Basarnas sudah ngomong katanya, ini orang Meksiko ikut ngebantuin. Kenapa bisa-bisanya ada terawangan-terawangan di IG, di YouTube? Kalau ini katanya arwah korban yang penasaran di sungai sini. Ini makanya gue bingung nih sama orang Indonesia, kenapa demen yang begini? Kalau dibilang percaya gak percaya sih, gue percaya sama hal-hal begini, sama hal-hal klinik gitu, metafisik. Emang benernya emang ada, aslinya emang ada, gue percaya. Cuman ini beritanya udah jelas, tapi dihubungin semuanya ke klinik begitu. Kenapa semuanya mesti disenggol ke klinik? Mentang-mentang orang kita tuh sering nonton yang klinik-klinik. Jadi semuanya dihubungin biar rame begitu. Jadi heboh. Sedangkan dia sendiri tuh pada kagak nonton videonya sampai selesai. Basarnas sudah bilang tentang ini ternyata bukannya penampakan. Ini orang ikut ngebantuin. Kenapa mesti dihubungin ke klinik lagi? Dan yang makin lucunya lagi, orang Indonesia ini bener-bener kocak anjir. Sebenarnya gue takutin sih satu anjir. Kalau sungainya ini kan gak ada apa-apa gitu, emang cuma ada kecelakaan aja orang hilang gitu. Ntar lama-lama dipercayain bener-bener angker. Sama aja kayak ngomong istilahnya kayak setiap kali kita lewat kuburan gak apa-apa. Mendadak terus ada orang tuh yang terawang-terawang gaib tuh kayak di IG, di YouTube gitu. Terus kesurupan gitu. Lama-lama tempat jadi dari nggak angker tuh jadi angker juga karena orang percaya, oh iya lu angker gitu ada acara begini-beginian. Ini nih bener nih yang kocak-kocaknya juga di Indo. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ada keluarga jambret ini, saingan keluarga cemara milenial ya. Di mana ini ada sekeluarga naik motor, kayak yang lu bisa lihat mana nih ada gambar jelasnya. Nih, gambar jelasnya ada anaknya, ada bapaknya, ada emaknya, ini ngejambret. Nah, sekarang udah ditangkap. Kalau nggak salah ditangkapnya di daerah Glodok deh. Ini dia orang beraksinya di daerah Mabes, Mangga Besar. Ini salah satu ini berita yang benernya yang viral nih gue bikin gue kesel ya. Tau gak keselnya kenapa?
Ya, tau gak lu, setelah ditangkap sama polisi, dia ngomong katanya, dia emang TO-nya target operasinya lansia. Karena gampang. Kesel gak sih lu ngedengerin, lu nyenternya lansia karena gampang gitu ngejambret nih. Sebenarnya benernya pantangan nih, lu kalau mau melakukan kejahatan begitu, jangan tuh yang namanya lansia sama anak kecil. Itu udah pantangan. Ini makanya ini kalau di dalam penjara ini dipoles nih sama pentolan-pentolan penjara nih, diusap tiap hari. Ya maksud gue, kalau lu denger gitu bokap lu sendiri atau mak lu sendiri lansia, terus kena korban kejahatan gini, nggak usah kita deh, dia aja nih pelaku, kesel nggak sih? Ya pasti kesel lah. Gue aja ngedenger beritanya tuh kayaknya kesel bener, kayaknya ngehe banget. Nyenter lansia cuma karena ya gampang dijambret. Terus satu lagi yang bener-bener ini bininya lagi bunting berapa bulan begitu diajak kejahatan. Jadi ternyata modus operandinya ini si Bang Cecep ini lah, gue panggilnya Cecep aja. Si Bang Cecep ini bawa anak sama bininya. Jadi katanya kalau kabur gampang nyaru sama warga. Jadinya warga kagak ngejar, kagak ngirain. Masa orang bawa anak, bawa bini, ngejamret. Nah, dia pakai modus operandinya kayak begitu. Terus yang lucunya lagi sekarang bininya juga wajib lapor. Gara-garanya itu yang ngegade barang si Enci ini nih yang dijamret nih sampai ketarik ini. Ya intinya bininya. Sebenarnya sih kalau kata gue sih, kalau polisi ya mungkin masih polisi mempertimbangkan hati nurani kali ya. Kalau menurut gue pribadi sih mestinya dijeblosin aja. Lagi pula gue habis pikir gini loh, ngejambret bareng bini sama anak gitu. Ya anak gimana ya, kayak lu memperlihatkan kejahatan gitu depan anak lu. Ya hikmah yang bisa diambil apa gitu, gak ada pendidikannya. Maksud gua apa sisi edukasi yang bisa lu kasih lihat anak lu gitu dengan ngejambret begitu. Ya walaupun katanya biar kata motifnya ini ya karena gak ada duit buat ini. Istrinya lagi ngandung, anaknya masih kecil. Ya maksudnya itu kan bisa jadi alasan lah. Tapi satu lagi, itu dia karena urusannya sama lansia sama anak kecil, ya itu di penjara sih bakal dipoles lah sama pentolan-pentolan penjara nih si Bang Cecep satu ini. Oke, kita masuk yang keempat. Yang keempat ini lumayan fenomenal nih berapa hari ini nih. Tentang rumah yang disewa nih, engkongko satu. Rumahnya di Kedoya disewa, taunya dibongkar. Semuanya, keramiknya, terus apa gagang pintu semua pokoknya habis, gak ada sisa. Sampai benar-benar kosong. Tinggal lu lihat tuh foto-fotonya. Tinggal sisa puing-puing, keramiknya semua pokoknya udah gak ada, sampai genteng-gentengnya dicopotin. Ini sih sebenarnya bukan kasus baru ya. Ini benernya kasus lama, cuman ya heboh aja sekarang. Jadi kalau lu belum tahu nih operandi kayak begini nih udah banyak. Kalau lu di daerah Pasar Baru, di daerah kota, di daerah Senen gitu. Cuman targetnya mungkin karena ini rumah mewah sama dia juga ngeposting. Kalau di daerah-daerah kayak yang gue sebutin tadi tuh biasanya ruko-ruko. Sebenarnya kasus kayak gini ada kambing hitamnya. Kenapa gue bilang ada kambing hitamnya? Jadi gini loh, si bos ini, tukang bongkar ini, si Kunyuk yang tukang bongkar-bongkar rumah kayak begini. Nah, dia pakai satu orang yang on lah, kita bilang kayak orang nggak ngerti apa-apa yang dikasih komisi doang, suruh nyewa rumah. Nah, dia nyewa rumah, abis ini nih sama si bos ini nih satu dibongkar semuanya. Wah, kalau lu kasusnya mah kalau yang di daerah-daerah di kota, di Senen atau di daerah Pasar Baru, ruko-ruko gitu, itu mah parah, sampai kloset-kloset dicabut, gagang pintu. Wah, pokoknya lebih hancur lagi dah. Nah, ntar kalau udah nih kasusnya polisi udah, ini kan ranahnya pidana. Nah, si orang Oon, nih gua kasih deskripsinya aja ya di sini, pakai pen. Nah, misalnya si A nih, ini si A ini yang nyewa nih, sewa. Nah, dia yang sewa. Nah, ada dia punya bos satu. Ini bosnya nih si Kunyuk nih, ini otaknya nih. Kita kasih ini otaknya. Nah, si otaknya ini yang ngebongkar. Nah, ntar polisi, nih gue gambarnya polisi, nggak bisa ngejar dia. Dia udah kabur. Ini nggak bakalan ketangkep.
Nah, polisi niduknya yang ini, si Oon, si penyewa. Nah, palingan kalau dia nih yang bisa ketangkap juga anak buahnya. Kayak sekarang ya kejadian, bener kan? Anak buahnya yang diciduk sama palingan gue bilang si penyewanya. Si penyewanya sendiri bukan mastermind. Ya dia cuman orang nggak bersalah yang dicari, ya benernya salah juga sih. Kenapa mau aja dibayar? Ya susah-susah gampang lah di Indo emang kayak gitu. Oke, kita masuk yang akhir topiknya ini tentang Ustadz Gondrong yang udah diciduk polisi yang ngegadain duit. Sebenarnya gue nggak bisa bilang nggak pantas nih orang dibilang Ustadz ya, karena emang bukan Ustadz. Aslinya emang dia cuma ngaku-ngaku Ustadz. Orangnya gadungan ini. Katanya bisa ngegandain duit, duitnya bisa jadi banyak. Tapi gue bilang tukang fotokopi duit, soalnya dia modalnya printer doang, ngeprint duit, terus pamer-pamerin ke orang, nipu orang. Dan lucunya lagi, ini ya, si Gondrong nih, gue gak mau panggil Ustadz ah, gue panggil aja Bang Gondrong. Bang Gondrong ini bener-bener lucu anjir. Begitu ditangkap polisi, dia ngomong, tau gak lu apa? Saya cuma main sulap, Pak. Ya, bener ngehe banget anjir, udah nipu orang. Terus bilangnya saya cuma main sulap, udah fotokopi duit. Terus yang lebih gilanya lagi, ketangkep sama polisi ini, tau gak lu apa? Polisi udah ngetahuin, ternyata dia juga ngelecehin anak di bawah umur, alias Pedro dia, pedofil. Nah, makanya udah deh sama Pak Polisi nih, biar awet aja di dalam penjara, biar dia main sulap deh di depan napi-napi lain, biar napi lain kagak bosen. Ini Bang Gondrong ini sih sebenarnya viral. Viralnya kenapa? Ya iyalah, lu lihat aja duitnya gitu banyak dikeluarin terus dari laci, pakai jenglot tuh, pakai apa, ilmu apa. Modalnya cuman printer, cuma fotokopi si Cipet satu ini. Terus sama ngaku-ngaku Ustadz. Tuh lu lihat tuh. Lu lihat aja dari sampingnya ini modal kertas HVS atau A4 ini di print sama dia. Bener-bener canggih Bang Gondrong satu ini. Mungkin tadinya Bang Gondrong pengen jadi muridnya Damian, jadi tukang tipu aja biar lebih cepet kaya. Ya, semoga Bang Gondrong bisa main sulap lagi lah di penjara, lanjutin. Oke, sekian gitu aja pembahasan gua tentang hal-hal viral yang gua bahas nyari. Thanks for watching, jangan lupa like, subscribe. Thank you.